guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Qingwei mengambil alih Rui Immortal Labu dan buru-buru menjatuhkan darahnya. Dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat datang dari Labu Xian. Dia segera jengkel, tetapi diam-diam berkata, "Fang Han, dasar anjing budak, aku akan memberitahu kamu siapa tuanmu." Hua Tiandu berkata, "Apakah kamu ingin menyerang Fang Han dengan labu abadi Rui ini?" Ucap Hua Tian tampaknya mengetahui hati Fang Qingwei, dan kemudian dia bermeditasi sebentar dan memperingatkan, Fang Han memiliki banyak rahasia di tubuhnya. Sebaik mungkin untuk saat ini, jangan berurusan dengannya. Selain itu, lebih baik terus berlatih dan berkultivasi ke alam rahasia misterius. Jika kamu sudah menerobos itu, mari kita bicarakan nanti. Dalam labu ini, aku punya pil yang bisa kamu makan selama 1 tahun. Pergilah. Fang Qingwei berkata, kakak Hua benar-benar seorang pemimpin. Di masa depan, kakak akan memperbaiki sekte Yuhua dan bersaing dengan sekte lain. Hanya metode kakak senior yang dapat membawa sekte Yuhua menuju kemakmuran. Ucap Fang Qingwei tahu harus berkata apa saat ini. Hahaha, Hua Tian tertawa sangat menarik. Dengan jentikan lengan bajunya yang besar, Fang Qingwei dibungkus dengan ledakan mana dan dikirim keluar dari puncak Tiandu. Fang Qingwei bergumam, dengan labu peri Rui, kekuatanku telah meningkat 100 kali lipat. Jika saya bisa mendapatkan pil kuno, senjata ajaib yang murni di Laut Guixu, dan dipromosikan ke alam misterius magis, maka, Fang Han, tunggu saja. Gumam Fang Qingwei saat meninggalkan puncak Tiandu. 1 hari berlalu, dan keesokan paginya, di puncak reinkarnasi, musim semi lebih cerah. Burung-burung berceloteh di dahan, mematuk kelopak bunga persik dan begonia. Cahaya keemasan melompat keluar dari cakrawala yang jauh. Ini adalah hari yang paling cocok untuk budidaya Qingdi Muhuanggong. Fang Han bermandikan cahaya pagi, mana menyatu dengan aura vegetasi dan berubah menjadi kaisar kayu truki. Setiap kali Muhuang Zen Qi digunakan, Fang Han merasa bahwa kekuatannya sedikit meningkat, dan pemahamannya tentang teknik angin musim semi semakin dalam. Fang Han, ayo pergi sekarang. Ucap Long Xuan perlahan terbang dan mendarat di tanah. Oke. Jawab Fang Han berdiri dan berkata, Fang Xiaolin, apakah kamu sudah siap? Fang Xiaolin, yang juga duduk bersila, membuka matanya, cahaya ajaib di matanya berkedip, dan kekuatan magis berguling, menghilangkan jejak kabut pagi. Dia berkata, pergi ke Guixu juga merupakan hal yang baik, aku sudah lama ingin pergi ke sana, mengumpulkan nyali menghadapi beberapa monster untuk meningkatkan kekuatan. Melihat Fang Xiaolin, Long Xuan terlihat sedikit ngeri. Di hadapannya ada seorang penguasa alam rahasia magis lainnya. Fang Han berkata, ini adalah pelayan yang saya taklukkan dari alam bawah tanah. Ini adalah Asura besar. Kristal ajaib saya waktu itu diperoleh ketika saya menaklukkannya. Kata Fang Han, Asura besar, itu adalah gelar bangsawan dari ras iblis bawah tanah. Kamu harus berhati-hati agar tetua ras iblis tidak sampai membuat masalah untukmu. Ucap Long Xuan berkata dengan hati-hati. Asura Agung setara dengan murid sejati Sekte Yuhua. Jika seseorang menangkap murid sejati Sekte Yuhua sebagai budak, saya khawatir tetua Agung Sekte Yuhua akan segera membunuhnya untuk mempertahankan reputasi sekte, dan bahkan pemimpin tertinggi Sekte Yuhua akan ikut menembak. Fang Han berkata, jika Tuan Iblis membunuh kita, Yuhuamen tidak akan duduk diam, jadi jangan khawatir tentang itu. Selain itu, jika para tetua klan Iblis bawah tanah datang untuk mengganggu kita, aku akan membunuhnya. Ucap Fang Han berkata dengan keras, tetapi dia diam-diam waspada. Ayo pergi, Laut Guixu sangat jauh dari sini sehingga ini tidak bisa ditunda. Ucap Fang Han melonjak, kaisar kayu truki disemprotkan ke seluruh tubuhnya, dan dia telah terbang sejauh puluhan mil. Long Xuan dan penyihir itu buru-buru mengikuti. Ucap Fang Han melonjak, kaisar kayu truki disemprotkan ke seluruh tubuhnya,
dan dia telah terbang sejauh puluhan mil. Long Xuan dan penyihir itu buru-buru mengikuti. Ini adalah pertama kalinya Fang Han terbang dengan ganas setelah mengolah Zenqi. Zenqi menyelimuti seluruh tubuhnya dan membentuk pelindung, yang mengurangi hambatan aliran udara. Setelah terbang selama setengah jam, Fang Han memperkirakan bahwa dia sudah 2000 mil jauhnya dari Gunung Yuhua. Zenqi juga sedikit tidak membantu, dan mana dalam pikirannya tampaknya sedikit kelelahan, jadi dia mendarat di gunung, duduk bersila, dan memulihkan semangat dan mana dengan metode King Di Muhuanggong. Sebenarnya, dia memiliki kristal ajaib, yang bisa terbang dengan ganas dalam satu napas, tetapi kristal ajaib itu digunakan untuk melengkapi mana dan aktivitas fisik di jalan, dan ini terlalu boros. Setelah duduk sebentar, mendapatkan kembali semangatnya, Fang Xiaolin dan Long Xuan baru saja menyusul. Fang Han, kamu terbang terlalu cepat. Kamu harus mempertahankan beberapa kekuatan saat terbang. Jika kamu bertemu seseorang di ranah alam rahasia misterius, dan dia melihat kamu kekurangan mana, maka dia akan memanfaatkan dirimu dan membunuh kamu, dan itu akan menyedihkan. Fang Han mengangguk. Setelah beristirahat sebentar, Fang Han belajar tentang beberapa pengalaman. Dengan hati-hati, dia menyembunyikan tubuhnya, mempertahankan kekuatannya, dan terbang dengan lembut. Setelah 2 hari 2 malam, tiba-tiba air di depan bergelombang, udara sangat lembab, dan ada bau asin di angin. Long Xuan terkejut, dan dia tampaknya memiliki roh khusus untuk mendeteksi lautan. Long Xuan mengolah seni ilahi 10.000 perairan, Wan Sui Senjue, dan dia bisa berkultivasi lebih cepat di laut, seperti ikan di air. Wan Sui Senjue juga merupakan salah satu dari 8 kekuatan magis Yuhuamen. Selain itu ada pisau guntur yin listrik ungu, kekuatan langit dingin dan misterius, api biru 7 orang perbaikan, Tian Mudafa, kebebasan besar energi pedang emas misterius, bentuk pemurnian gunung, dan teknik bentuk 9 dewa istana. Laut yang luas muncul di depan Fang Han, dan ombak biru itu sangat luas, mencapai cakrawala, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh itu, berapa banyak rahasia dan seberapa berbahaya di dalamnya. Kita membutuhkan hampir 3 hari untuk sampai ke sini dari Yuhuamen. Jika itu senior Jialan, dia hanya akan membutuhkan setengah jam. Ucap Long Xuan menghadap ke laut. Fang Han berkata, laut sangat berbahaya. Setelah kita terbang, kita tidak akan menemukan pulau untuk beristirahat. Ketika kita kehabisan mana, saya tidak tahu apakah Long Xuan memiliki senjata ajaib untuk kita, untuk beristirahat di jalan. Yang terbaik adalah harta seperti perahu. Ucap Fang Han. Long Xuan berkata, tentu saja ada, kalau tidak aku tidak akan datang ke laut ini. Aku punya kapal udara Caixia. Kakak senior Jialan yang memberikan ini padaku, ucap Long Xuan berkata dengan percaya diri dan melanjutkan, tapi jangan terlalu sombong. Di laut ini, ada banyak sekte kecil dan pulau-pulau alam rahasia. Meskipun jauh lebih rendah daripada 10 sekte keabadian, konfliknya cukup buruk. Di antara langit dan bumi, selain 10 sekte keabadian, 7 sekte iblis, 5 sekte iblis, dan klan iblis bawah tanah, ada juga banyak sekte kultivasi biasa. Tentu saja, sekte Sanxiu ini bukan sekte seni bela diri di dunia, tetapi hanya pembudidaya abadi. Fang Han sangat jelas tentang hal ini. Para kepala sekte Sanxiu umumnya adalah penguasa di alam rahasia kekuatan magis, dan tidak akan ada raksasa di alam rahasia umur panjang. Ini adalah pantai tak berpenghuni, milik dinasti Daksu. Seharusnya ada terumbu karang yang dangkal. Ayo pergi ke sana untuk mencari karang darah yang berusia lebih dari 500 tahun. Koleksi ini merupakan formula penting Jing Yuan dan ucap Long Xuan melihat Fang Han yang masih bermeditasi. Meskipun pil esensi tidak sebagus pil darah, itu juga obat yang baik. Dapat mengisi 10 kepala sura. Juga baik untuk mengumpulkan beberapa karang darah untuk membuat alkimia. Gumam Fang Han juga terbang dan datang ke Laut Dangkal. Di Laut Dangkal, pasir putih dan air jernih, ikan berwarna-warni berenang bola-balik,
Ular laut berwarna-warni dan sangat berbisa, cacing laut bercokol dalam kegelapan, dan beberapa hiu berkeliaran, sangat indah, tetapi sangat berbahaya. Jika itu adalah orang di ranah fisik, sangat berbahaya untuk turun untuk mengumpulkan karang ini. Tetapi bagi penguasa alam misterius, ini tidak ada apa-apanya. Long Xuan mengarahkan tangannya, mana yang memaksa air laut, membentang lurus ke bawah, ke sekelompok terumbu karang merah, tiba-tiba mengambil sebuah tanduk koral darah. Ini adalah karang darah yang telah terbakar selama lebih dari 500 tahun. Jika orang biasa mengukirnya menjadi perhiasan dan memakainya, itu dapat menghilangkan kotoran dalam darah tubuh, membersihkan racun darah, dan memperpanjang umur. Ucap Long Xuan mencari sebentar, tetapi tidak dapat menemukan karang darah seperti itu lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini laut dangkal, ayo pergi ke laut dalam. Tempat yang akan kita datangi kali ini adalah Guiksu. Kata Fang Han tidak membunuh makhluk di laut untuk memurnikan pil darah, karena makhluk ini terlalu lemah dan kecil, bahkan membunuh 100 kepala hiu yang ganas itu, hanya dapat membuat pil darah seukuran wijen. Untuk menuju Guiksu, dengan kecepatan kita sekarang, saya khawatir akan memakan waktu 10 hari untuk terbang. Tetapi semakin dalam laut, semakin banyak makhluknya, tentu saja semakin banyak obat mujarab. Saya juga ingin menemukan lapisan dalam ular darah kristal. Untuk memperbaikinya menjadi pil air lunak, dan memadatkan energi sejati. Ucap Long Xuan mengangguk, dan pedang dinginnya berubah menjadi aliran uap air, menyelimuti dirinya dan terbang menuju kedalaman laut. Fang Han dan Fang Qiuling segera mengikuti. Setelah terbang selama lebih dari 1 jam, daratan benar-benar menghilang. Pada saat ini, cuaca berangsur-angsur menjadi suram, dan awan gelap menyelimutinya, seolah-olah badai dan hujan lebat akan datang kapan saja. Suasana di laut juga sangat suram. Badai akan datang, ayo turun dan istirahat. Ucap Long Xuan mengangkat tangannya, dan awan indah terbang keluar dari tangannya, dan jatuh di atas air, membentuk perahu kecil. Kapal ini tidak ada bedanya dengan kapal sungguhan. Awan berkumpul bersama, sekeras batu dan seringan kayu. Gumam Fang Han harus mengagumi kekuatan sihir jialan yang luar biasa di dalam hatinya. Baru saja duduk dan beristirahat sebentar, Fang Han bekerja keras untuk berlatih Mu Huang Zenqi. Namun, ketika dia berlatih, ada angin kencang di laut, dan laut melonjak beberapa meter dan sangat bergelombang. Hah, kita benar-benar bertemu dengan ular piton raksasa berusia 1000 tahun di laut ini. Ular Raja Air Hitam berubah menjadi naga. Ucap Long Xuan saat berlatih seni 10.000 dewa air. Fang Han terbangun mendengar itu. Piton 1000 tahun, ular Raja Air Hitam. Ucap Fang Han terkejut. Ular raksasa ini adalah spesies alien purba. Setelah ribuan tahun berganti kulit berkali-kali, akan berubah menjadi Jiao. Meskipun Jiao bukan naga, dia bisa memiliki kekuatan magis. Piton berubah menjadi naga, itu setara dengan orang yang telah berkultivasi menjadi kekuatan gaib. Ini adalah langkah paling penting dalam perjalanan surga dan manusia. Itu juga merupakan kunci untuk menjadi iblis. Hewan yang telah dibudidayakan dengan kekuatan gaib pasti disebut monster. Terutama Blackwater King Snake Giant Python ini, tubuhnya sangat besar. Setelah berubah, ia memiliki kekuatan gaib, dan mananya jauh lebih besar daripada manusia. Fang Han berkultivasi kerana kekuatan gaib, mana hanya kekuatan 100 kuda hitam, tetapi Jiao berbeda. Mungkin memiliki 1000 kuda, bahkan kekuatan 2000 kuda. Itu artinya 10 kali, atau mungkin 20 kali lipat dari manusia. Namun, terlalu sulit bagi Blackwater King Snake Giant Python untuk berubah menjadi Jiao, dan itu harus diubah selama lebih dari 1000 tahun. Karena kebijaksanaan mereka terlalu rendah. Ayo pergi. Ular Raja Air Hitam Python 1000 tahun ini adalah petualangan yang langka. Jika kita membunuhnya, manfaatnya sangat besar. Isi perutnya dapat meningkatkan mana kita. Ucap Long Xuan terbang lebih dulu. Fang Han segera mengeluarkan truki kaisar kayu, bergemuruh menjadi cahaya cian,
dan terbang menuju ular raksasa. Saat ular Raja Air Hitam berganti kulit menjadi Jiao, itu juga waktu yang relatif lemah. Jika periode kelemahannya telah berlalu, mananya sangat kuat, dan begitu ia menyelam ke laut dalam, akan sulit untuk dibunuh. Bahkan jika itu adalah penguasa surga dan bumi tingkat kelima dari kekuatan misterius, akan sulit untuk membunuhnya. Aku benar-benar bertemu dengan ular Raja Air Hitam, aku sungguh beruntung. Gumam Fang Xiaolin terlihat sangat rakus. Tepat ketika Fang Han terbang dan bergegas, naga Yan tiba-tiba berkata, "Fang Han, seorang master alam rahasia magis juga bersembunyi di sekitar ular hitam itu, tampaknya juga sedang menunggu." Long Xuan juga buru-buru berkata, "Saya merasakan uap air berfluktuasi, dan sepertinya ada orang lain di sini." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.